Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pengembangan program pembelajaran sejarah. Yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah kita akan membahas mengenai pengembangan bahan ajar. Nah, pertanyaan adalah mengapa ini harus kita bahas? Nah, karena salah satu yang harus dipersiapkan oleh guru pada saat akan mengajar adalah adanya bahan ajar yang disediakan atau dikembangkan oleh guru. Nah, dengan adanya bahan ajar ini nantinya akan membantu guru dan juga peserta didik dalam memahami materi ajar serta membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif, kemudian kreatif dan efisien. Nah, itu posisi penting mengapa bahan ajar ini harus bisa dikembangkan oleh pendidik atau pengajar. Nah, untuk lebih lanjut membahas ini, nanti pada slide PowerPoint ini akan membahas secara detail poin-poin penting mengenai bahan ajar, mengapa dia harus dikembangkan, kemudian bagaimana cara pengembangan bahan ajar. Nah, yang pertama adalah pertanyaan awalnya di sini adalah mengapa? Nah, mengapa bahan ajar itu penting? Nah, ini pendahuluan kita untuk bulan ini, mengapa bahan ajar itu penting? Nah, mengapa dia penting? Karena bahan ajar itu adalah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita ciptakan. Nah, dengan adanya bahan ajar tadi yang dikatakan di awal, maka akan membantu pendidik maupun guru, pendidik maupun peserta didik. Nah, ada dua hal penting yang sudah saya uraikan di sini mengenai poin-poin penting mengapa bahan ajar itu penting. Nah, yang pertama adalah ketika guru mengembangkan bahan ajar yang berkualitas, maka ada pergeseran persepsi. Nah, mungkin sebelumnya ada yang beranggapan bahwa satu-satunya sumber belajar di kelas itu adalah guru. Tapi sebenarnya tidak. Nah, dengan adanya bahan ajar yang dikembangkan oleh guru, maka ada persepsi yang berubah. Guru tidak lagi dianggap satu-satunya sebagai sumber belajar, tetapi yang ideal itu adalah guru sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dalam belajar. Nah, itu poin pentingnya yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan adanya bahan ajar yang dikembangkan oleh pendidik, maka bahan ajar itu akan menuntun peserta didik untuk belajar lebih aktif. Nah, karena dengan adanya bahan ajar, tentu peserta didik sudah membaca materi, kemudian menganalisis, memahaminya, kemudian mampu nanti dari hasil bacaan tadi memancing peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu dua poin penting mengapa bahan ajar penting dikembangkan dan juga harus dipakai oleh pendidik. Nah, yang kedua adalah yang harus dipahami oleh pendidik maupun calon pendidik adalah tidak cukup menjadi seorang guru hanya mengajarkan materi di depan kelas. Nah, namun keterampilan guru itu akan semakin lengkap, akan semakin bagus apabila guru memiliki kemampuan dalam mengenal situasi pembelajaran, kemudian karakteristik peserta didiknya. Nah, apabila guru sudah mampu mengenali situasi pembelajaran, maka pengenalan situasi tersebut nanti juga akan membantu guru dalam memudahkan guru dalam mengembangkan
serta memanfaatkan bahan ajar. Nah, jadi ketika kita akan mengembangkan bahan ajar, tentu sebaiknya kita harus memahami karakteristik atau mengenal situasi pembelajaran. Apabila kita sudah mengenal situasi aktivitas pembelajaran di dalam kelas, maka nantinya akan memudahkan kita dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, itu yang hal penting lainnya. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami adalah apa itu bahan ajar. Nah, barangkali kita pernah mendengar semuanya bahan ajar, tapi barangkali juga kita tidak cukup tahu apa itu bahan ajar. Bahan ajar, bahan ajar bisa dikatakan sebagai sumber yang memberikan informasi. Dia bisa berbentuk alat atau teks yang diperlukan oleh pendidik untuk merencanakan kemudian menelaah dalam pengimplementasian pembelajaran. Nah, itu definisi yang pertama. Nah, definisi yang kedua, bahan ajar adalah dia segala bentuk bahan pelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan itu bisa bentuk teks tulis atau teks tertulis. Nah, kemudian definisi yang ketiga adalah bahan ajar dapat diartikan sebagai seperangkat materi ajar yang disusun secara terorganisir, kemudian tersistematis, baik itu tertulis, sehingga dengan penyusunannya yang terorganisir, kemudian sistematis, maka akan tercipta lingkungan belajar dan suasana belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih menyenangkan. Nah, itu adalah bahan ajar. Jadi intinya adalah bahan ajar itu dikembangkan oleh guru, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, ya. Banyak media yang akan kita gunakan nanti bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar. Nah, itu akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, yang harus kita ketahui yang lain adalah sifat dari bahan ajar itu sendiri. Jadi, ketika kita mengembangkan bahan ajar, penting kita untuk menyesuaikan bahan ajar ini sesuai dengan sifat dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah bahan ajar itu harus unik. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar itu harus unik? Nah, maksudnya adalah kita menggunakan bahan ajar itu untuk peserta didik dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Ya, dia tidak bisa untuk pelajaran ini, tapi untuk proses pembelajaran tertentu. Nah, ini yang maksud dengan sifatnya harus unik. Nah, sifat yang kedua, bahan ajar itu harus spesifik. Nah, maksud dari spesifik ini adalah bahan ajar yang kita rancang sedemikian rupa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dari peserta didik tertentu. Nah, ini sifat bahan ajar. Jadi, pada saat kita mengembangkan bahan ajar, dia harus memenuhi sifat-sifat ini, sifat unik dan sifat spesifik. Nah, kalau dua sifat ini sudah bisa kita kembangkan ke dalam bahan ajar kita sendiri, maka bahan ajar itu sudah cukup bagus untuk membantu guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk bahan ajar. Tadi sudah diuraikan jenis-jenis bahan ajar, maka harus kita pahami adalah bentuk bahan ajar. Nah, apa saja bentuk bahan ajar? Yang pertama ada bahan ajar yang berbentuk bahan cetak. Ya, ada bentuk bahan cetak. Nah, bentuk bahan cetak itu contohnya adalah buku. Buku kita kategorikan sebagai bahan ajar yang cetak. Kemudian ada lagi modul. Nah, ini paling banyak digunakan dalam pembelajaran adalah buku modul. Modul ini adalah dia berisikan instruksi kerja dalam menyelesaikan tugas. Kemudian dalam modul itu nanti ada
alat evaluasi, kemudian yang mengisi nanti bisa mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian mereka dalam memahami modul itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari bahan ajar bentuk bahan cetak itu adalah lembar kerja siswa atau yang kita sebut dengan LKS. Nah, ini contoh bentuk bahan ajar yang bentuk bahan cetak. Kemudian ada lagi bahan ajar yang berbentuk audio visual. Yang berbentuk audio visual itu contohnya adalah ada video. Nah, video ini juga bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar. Kemudian bentuk yang kedua dari yang audio visual itu ada film. Nah, film juga bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar audiovisual. Kemudian ada VCD. Nah, ini dah contohnya. Kemudian yang ketiga, ada juga bahan ajar yang berbentuk audio atau dia tidak bergambar, hanya bersuara. Contohnya adalah radio. Nah, radio ini ternyata bisa kita gunakan sebagai bahan ajar. Kemudian ada juga kaset. Ternyata kaset juga tergolong kepada bahan ajar. Ada juga CD audio atau CD media pembelajaran. Nah, ini semua adalah bentuk dari bahan ajar. Kemudian yang lain, ada lagi bahan ajar berbentuk visual. Yang ini hanya gambar tapi tidak menimbulkan suara. Contohnya adalah foto. Nah, foto ternyata bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar. Kemudian ada gambar. Nah, kemudian ada model atau maket. Nah, kemudian yang kedua ada namanya multimedia. Nah, multimedia ini ada CD interaktif, ada komputer base, dan ada internet. Nah, ini adalah 5 bentuk dari bahan ajar. Nah, selanjutnya, tadi sudah ditampilkan bentuk-bentuk bahan ajar beserta contoh-contohnya. Nah, namun kemudian muncul pertanyaan. Apakah semua buku, apakah semua buku, program video dan audio yang tersedia di pasaran atau yang kita tampilkan tadi tergolong sebagai bahan ajar? Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, tapi ada kategorinya. Nah, jadi semua buku atau program video maupun audio dapat tergolong sebagai bahan ajar, ya. Dia dapat tergolong sebagai bahan ajar, tetapi dengan catatan apabila buku yang dibuat itu, kemudian program yang dibuat, audio yang dirancang, materi ajarnya disusun secara sistematis, ya. Disusun secara sistematis. Nah, ini kata kuncinya, disusun secara sistematis, ya. Jadi semua buku bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar. Program video bisa kita kategorikan bahan ajar. Audio juga bisa kita kelompokkan sebagai bahan ajar. Namun dia bisa dikatakan sebagai bahan ajar apabila materinya disusun secara sistematis, kemudian sengaja dibuat untuk proses pembelajaran. Nah, apabila tidak disusun secara sistematis, maka buku, program video, audio, kemudian peruntukannya tidak proses pembelajaran, maka tidak bisa kita kategorikan sebagai bahan ajar. Intinya adalah dia disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membantu pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, kalau begitu muncul pertanyaan lain. Apa yang membedakan antara bahan ajar, ya, apa yang membedakan antara bahan ajar dan bukan bahan ajar? Jawabannya adalah yang membedakannya adalah bahan ajar yang kita kembangkan atau yang kita temukan harus dilengkapi dengan
instruksi atau pedoman kerja. Apa gunanya instruksi dan pedoman kerja ini? Gunanya adalah untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. Ya. Bagaimana dengan buku teks? Buku teks dia tidak memberikan pedoman kerja. Nah, karena dia tidak memberikan pedoman kerja atau instruksi kerja, maka tidak bisa kita katakan sebagai bahan ajar. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah bahan ajar memiliki instruksi kerja, sedangkan yang bukan bahan ajar tidak memiliki instruksi kerja. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau ada instruksi kerja, maka itu adalah sebagai bahan ajar. Nah, selanjutnya, apa fungsi bahan ajar? Fungsi bahan ajar itu ada gunanya untuk guru dan ada untuk peserta didik. Bagaimana fungsi bahan ajar untuk guru? Yang pertama, fungsi bahan ajar untuk guru itu adalah efisiensi waktu. Apa yang dimaksud dengan efisiensi waktu? Dengan adanya bahan ajar, maka akan menghemat atau membuat jam atau kegiatan pelajaran menjadi lebih efisien. Nah, dengan adanya bahan ajar tadi, maka misalnya guru sebelum mengajar memberikan bahan ajar, kemudian meminta siswa atau peserta didik untuk mempelajarinya. Nah, kemudian setelah dia mempelajari, maka kita bisa membuka sesi tanya jawab. Kemudian dari hasil bacaan itu juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan oleh peserta didik, dan itu nanti akan ditanyakan pada saat kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak lagi mencari pertanyaan pada saat mengajar, tetapi sebelum guru mengajar, pertanyaan itu sudah ada pada peserta didik, serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bagian setiap pokok bahasan. Nah, fungsi yang kedua adalah dengan adanya bahan ajar ini, tadi seperti yang dikatakan di awal, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi guru menjadi fasilitator. Nah, maksudnya adalah guru menjadi pembimbing peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Ya, jadi kuncinya ini, guru bisa menjadi membimbing peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, fungsinya adalah bahan ajar ini mampu meningkatkan interaksi belajar serta efektivitas proses pembelajaran. Nah, dengan adanya bahan ajar ini, nanti guru akan mempunyai waktu yang lebih lapang dalam melakukan pengelolaan kelas, sehingga proses pembelajarannya dapat efektif dan efisien. Nah, seperti yang kita inginkan dalam kegiatan PBM. Kemudian bagaimana fungsi bagi peserta didik? Ada 5. Yang pertama adalah, misal ketika guru tidak hadir di dalam ruang kelas, maka bahan ajar tadi dapat menggantikan peran guru, karena sudah ada materi yang dituliskan oleh guru. Jadi siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman yang lain. Kemudian yang kedua, dengan adanya bahan ajar, maka siswa atau peserta didik dapat belajar dengan waktu yang tidak terbatas, kapan saja dan di mana saja, ya, kapanpun dan dimanapun, karena dia sudah memiliki bahan ajar atau materi ajar sudah dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Kemudian yang kelima, membantu potensi peserta didik untuk belajar lebih mandiri. Nah, itu fungsi bagi
peserta didik. Nah, bagaimana pemetaan? Nah, bagaimana cara kita melakukan pengembangan bahan ajar? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita melakukan pemetaan. Nah, tahapannya adalah pertama kita harus merumuskan KD-nya. Kita rumuskan KD. Kita lihat struktur kurikulumnya. Setelah kita merumuskan KD, kita cek struktur kurikulum. Nah, maka misalnya kita dapatilah misalnya pada KD 1. Kita ambil contohnya, pembelajaran sejarah. Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, ini adalah KD-nya. Ini adalah turunan, ini adalah materinya. Jadi, pada KD yang akan kita ajarkan, inilah materinya. Kita buat pemetaan materinya sesuai dengan yang ada di KD. Nah, ada konsep diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu, kemudian contoh konsep berpikir kronologis dan sinkronik. Nah, kita petakan KD, kemudian kita petakan materi-materi yang diajarkan itu harus berdasarkan KD. Nah, selanjutnya, bagaimana alur analisis penyusunan bahan ajar? Ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus melakukan analisis KD. Kita menentukan KD. Kita ambil contoh, kita mengambil KD-nya adalah mengenai memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang waktu dan sejarah. Nah, ini sudah kita tetapkan KD. Nah, apabila kita sudah menetapkan KD, maka langkah yang kedua kita membuat indikator. Nah, indikator ini adalah menunjukkan ketercapaian KD. Makanya kita menggunakan KKO. Ini ada namanya KO, kata kerja operasional. Nah, ini indikator. Indikator ini sekali lagi saya ulang, dia menunjukkan bahwa peserta didik sudah mencapai KD. Apa indikatornya? Kalau sudah mencapai KD, apabila peserta didik nanti mampu dia menjelaskan tentang berpikir kronologis, diakronik dan sinkronik ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan indikator, langkah yang ketiga baru kita bisa membuat materi pembelajaran yang ada pada bahan ajar tadi. Langkah yang ketiga, berdasarkan KD dan indikator. Di sini kita contohkan materinya adalah sesuai dengan yang ada KD, ada konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik. Nah, setelah kita membuat materi ajar, menentukan materi ajar, masuk kita pada langkah yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita merancang kegiatan pembelajaran, baru langkah yang kelima, kita tentukan bahan ajar apa yang akan kita gunakan. Apakah dia LKS, modul, kaset, dan lain semacamnya. Tentu gunanya nanti untuk mencapai KD, mencapai indikator, serta mencapai kompetensi dasar. Nah, ini adalah alur penyusunan bahan ajar. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua mengenai pengembangan bahan ajar. Jelas terlihat tadi dari penjelasan yang sudah diuraikan bagaimana posisi penting dari bahan ajar yang memudahkan guru maupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, serta bagaimana alur penyusunannya, kemudian tekniknya, sehingga dapatlah nanti kita menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.